Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Kurnia Putra, NIM 190103236 dari kelas 19 TIC 1. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang mata kuliah aljabar linear, yaitu materi tentang vektor. Definisi vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai arah berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Vektor diilustrasikan dalam bentuk anak panah dengan pangkal anak panah menunjukkan titik awal vektor dan ujung anak panah menunjukkan titik ujung vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah semua besaran pokok, energi, kelajuan, usaha, luas, daya, volume, dan lain-lain. Definisi, misalkan ruang vektor himpunan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar, atau dalam hal ini skalar adalah bilangan real. Ruang vektor V atau disebut ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma berikut. 1. Untuk setiap U vektor elemen himpunan ruang vektor berlaku U plus V elemen himpunan ruang vektor. Hal ini disebut tertutup penjumlahan. 2. Untuk setiap U V vektor elemen himpunan ruang vektor berlaku U plus vektor sama dengan vektor plus U. Hal ini disebut komutatif. 3. Untuk setiap U, V, W elemen himpunan ruang vektor berlaku U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Hal ini disebut asosiatif. 4. Ada 0 elemen himpunan ruang vektor dan berlaku U plus 0 plus 0 plus U sama dengan U. Untuk setiap U elemen himpunan ruang vektor, hal ini disebut anggota identitas. Untuk setiap U elemen himpunan ruang vektor, ada min U elemen himpunan ruang vektor dan berlaku U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Hal ini disebut anggota inverse. 6. Untuk setiap U elemen himpunan ruang vektor dan setiap K elemen himpunan R berlaku KU elemen himpunan ruang vektor. Hal ini disebut tertutup perkalian skalar. Untuk setiap U, V elemen himpunan ruang vektor atau V dan setiap K elemen himpunan R berlaku K U plus V sama dengan KU plus KV. Hal ini disebut distributif skalar. 8. Untuk setiap U elemen himpunan ruang vektor dan setiap K L elemen himpunan R berlaku KL U sama dengan KU plus LU. Hal ini disebut distributif skalar. Untuk setiap U elemen himpunan ruang vektor dan setiap K L elemen himpunan R berlaku KLU sama dengan KLU. Hal ini disebut asosiatif skalar. 10. Untuk setiap U elemen himpunan ruang vektor berlaku L kali U sama dengan U. Hal ini disebut perkalian dengan skalar 1. Anggota ruang vektor disebut vektor. Ya, di sini ada dua vektor sama yang A sama dengan B. Yang kedua ini ada dua vektor yang mempunyai besaran sama dengan arah beda. A bisa juga min B dan plus berapa gitu. Untuk ketiga dua vektor arah sama besaran beda. Nah ini arahnya
sama tapi besarannya beda. Ya, untuk yang ini dua vektor besar dan arahnya berbeda. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor menurut aturan segitiga dan aturan jajar genjang dalam bentuk pasangan bilangan sebagai berikut. O sama dengan matriks AB dan V sama dengan CD. Untuk U plus V sama dengan AB plus CD sama dengan A plus C, B plus D. Elemen identitas vektor 0 ditulis 0. Vektor 0 disebut elemen identitas. U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U. Jika U adalah sebarang vektor bukan 0, maka min U adalah inverse aditif U yang didefinisikan sebagai vektor yang memiliki besaran sama tetapi arah berlawanan. U min U sama dengan U plus min U sama dengan 0. Pengurangan vektor. Selisih dua vektor U dan V ditulis U min V didefinisikan U plus min V dalam bentuk pasangan bilangan. Ini sama yang tadi. Perkalian vektor dengan skalar. MU adalah suatu vektor dengan panjang M kali panjang U dan searah dengan U jika M lebih besar sama dengan 0 dan berlawanan arah jika M lebih besar sama dengan 0. Jika U sama dengan AB dan M elemen bilangan real, maka MU sama dengan M, AB sama dengan MA, MB. Operasi vektor lanjut. Besar vektor hasil penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan jika U, AB, dan V, CD, U plus V sama dengan AB plus CD sama dengan AC, B plus D. Pengurangan jika U, AB, dan V sama dengan CD, U min V sama dengan AB min CD sama dengan A min C, B min D. Selain dot product, ada fungsi perkalian produk lain dalam vektor yaitu cross product yang menghasilkan suatu vektor dan skalar triple product untuk perkalian tiga buah vektor yang menghasilkan nilai skalar. Tiap model perkalian vektor memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan. Dan tiap perkalian vektor dapat digunakan vektor dua dimensi maupun tiga dimensi. Perkalian cross atau cross product. Cross product dari dua buah vektor adalah suatu vektor baru yang besarnya sama dan luas jajaran genjang yang diapit oleh dua vektor tersebut. Arahnya tegak lurus, bidang yang dibentuk oleh dua vektor. Hasil kali titik dua buah vektor menghasilkan skalar, sedangkan hasil kali silang atau cross product antara dua vektor menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus pada kedua vektor tersebut. Perkalian silang antara dua vektor hanya berlaku untuk vektor di ruang. Kegunaan. Secara geometris, hasil perkalian silang antara dua buah vektor merupakan luas dari bangun segi 4 yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Sifat ini dapat diturunkan dari persamaan Lagrange. Untuk itu, kita dapat menghitung luas bangun segi banyak yang terletak di ruang dengan menggunakan perkalian silang antara dua vektor. Visualisasi cross product. B. Perkalian silang atau cross product. Ya, ini adalah ada C sama dengan A kali B, konstanta AB, hasilnya konstanta AB. Catatan arah vektor C sesuai aturan tangan kanan. Besarnya vektor C sama dengan A kali B sama dengan AB sin konstanta. Sifat cross product. Sifat perkalian silang. A kali B sama dengan min B kali A. Ini disebut dengan tidak komutatif. A kali B kali C tidak sama dengan A kali B kali C, tidak asosiatif. A kali B plus C, A kali B
plus A kali C, A plus B kali C sama dengan A kali C plus B kali C. Hal ini disebut distributif terhadap perjumlahan. Konstanta A kali B sama dengan konstanta A kali B sama dengan A kali konstanta AB. Hal ini disebut translasi. Rumus umum vektor A kali B di mana V, A, B, sin konstanta. V sama dengan 0 jika konstanta sama dengan 0 atau salah satu dari A dan B sama dengan 0. Contoh soal diketahui U 1, 2, dan min 2 dan V 3, 0, 1 dengan menggunakan koordinat tangan. Hitunglah V sama dengan U kali V. Jawab 1, 2, min 2, 3, 0, 1 itu ada diketahui. Untuk hasilnya U kali V sama dengan 2 min 2, 0 kali 1, min 1 min 2, 3 kali 1, 1 kali 2, 1, 2, 3, dan 0. Hasilnya adalah 2 min 7 min 6. Skala triple product. Skala triple product terdiri dari 3 vektor A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3. Ditulis A, B, C didefinisikan sebagai A, B, C sama dengan A kali B kali C. Andaikan B kali C sama dengan V sama dengan V1, V2, V3. A kali B kali C sama dengan A kali V sama dengan A1, V1, A2, V2, A3, V3. Sama dengan A1, B2, B3, C2, C3 sama dengan A2 min 3, B3, B1, C3, C1 plus A3, B1, B2, C1, C2. Ini merupakan ekspansi determinan order 3 menurut baris pertama, sehingga A, B, C sama dengan A kali B kali C. B1, B2, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Sifat hasil kali triple skalar. A, B, C sama dengan min B, A, C sama dengan B, C, A sama dengan min C, B, A, C, A, B sama dengan min A, C, B. Hal ini disebut penukaran tempat. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Hal ini disebut komutatif. Konstanta A, B, C sama dengan konstanta A, B, C sama dengan A. Konstanta B, C sama dengan A, B, konstanta C. Hal ini disebut tidak distributif terhadap perkalian skalar. A kali B kali C sama dengan A, B kali C sama dengan konstanta. Hal ini disebut isi dari parallelepipedium. Terima kasih untuk presentasinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.